Pak Tom Lembong hari ini divonis 4,5 tahun. Bagi yang mengikuti kasusnya pasti paham kenapa kasus ini aneh banget. Semoga keadilan datang juga kepada mereka yang jelas bersalah dan selalu ingat kata-kata beliau untuk selalu mencintai Indonesia. Jujur ini adalah sebuah berita yang sangat menyedihkan bagi kita karena bukan hanya sosok Pak Tom Lembongnya, tapi ini juga terkait dengan keadilan yang ada di Indonesia. Kejujuran yang ada di Indonesia itu sudah sangat-sangat miris sekali, Pak. Sekarat, Pak. Ini ibaratnya kalau misalnya lu udah kayak nggak ada harapan gitu, kayak bahkan dua tokoh sosok intelektual yang ada di Indonesia yang kemarin mencalonkan presidennya tapi sekarang belum jadi presiden, Pak Anies dan juga Pak Rocky Gerung, sampai geleng-geleng kepala, Pak. Sampai geleng-geleng kepala mendengar hasil sidangnya. Kocak. Gua bingung, ini masalah, ini kasusnya apa, kok yang dibahas hal lain? Dan kenapa kok itu dijadikan sebagai bukti kalau dia salah padahal nggak ada kaitannya, kocak. Gue pengen marah-marah banget sama apa ya nih, lo kalau misalnya nih dan bahkan ada salah satu teman kita yang sudah memberitahu siapa hakim-hakimnya. Silahkan kalian cari tahu sendiri siapa itu. Dan kalau lo mau tahu rangkumannya, ini sudah dirangkumkan oleh Mas Muhammad Said Didu. Tom Lembong dihukum 4,5 tahun dengan pertimbangan hukum yang sangat tidak masuk akal. Yang pertama, tidak ditemukan niat jahat atau mens rea. Yang kedua, tidak menerima apapun. Yang ketiga, tidak ada kerugian negara. Dan yang keempat, tidak ditemukan pelanggaran hukum. Artinya dikaranglah alasan hukum bahwa tim Lembong melakukan korupsi dengan karangan sebagai berikut. Yang pertama, unsur melanggar hukum karena BUMN ditunjuk sebagai impor gula bekerja sama dengan swasta. Padahal hampir semua BUMN melakukan kerjasama dengan swasta. Yang kedua, kerjasama BUMN dengan swasta adalah kewenangan BUMN dan tidak melanggar hukum, yaitu hak BUMN juga. Tapi kenapa kok dia bisa dihukum? Dan kalau misalnya ini memang melanggar hukum, harusnya bukan Pak Tom Lembong aja yang sampai di sidang gitu. Yang kedua, unsur merugikan negara karena tidak ditemukannya adanya kerugian negara dan BUMN, maka yang dianggap kerugian negara adalah bekerja sama dengan swasta. Keuntungan dari kerjasama dengan swasta, tapi swastanya nggak dihukum, nggak didadangkan dalam persidangan kayak gitu, kocak. Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain, ini nggak ditemukan. Pak Tom Lembong tidak terbukti menerima uang apapun. Timnya Pak Tom Lembong itu tidak menerima uang apapun dari keuntungan swasta ataupun BUMN. Tapi hal ini malah diputar balikan seolah-olah keuntungan swasta yang kerja sama BUMN itu sebagai keuntungannya orang lain. Atau dengan kata lain, menguntungkan orang lain ini nggak masuk akal, Pak. Dengan keputusan demikian, maka semua pejabat yang mengambil keputusan penugasan pemerintah ke BUMN dengan kasus seperti kasus Pak Tom Lembong, kalau misalnya Pak Tom Lembong yang bekerja sama dengan pihak swasta itu harus dihukum, ya harusnya yang lain juga dihukum, Pak. Tapi kan enggak. Sistemnya kan enggak gitu. Dan ketika lu lagi lihat Instagram, terus tiba-tiba, dan kalian bisa melihat sendiri kedua foto yang sangat-sangat berbeda kalau kalian ikutin kasusnya. Dia tidak salah tapi dia musuhku, dan dia salah tapi dia temanku. Pastinya Anda tahu yang harus dibela yang mana. Ya temannya lah. Bahkan kalau misalnya lo lihat nih ya, Tom Lembong jadi tersangka impor gula. Menteri Perdagangan lain impornya lebih ngeri. Nih, lo lihat ya. Total impor 5 juta ton, yang lain kocak. Beda, Pak, yang lain lebih banyak, Pak. Nggak terbukti melakukan apapun, nggak terbukti bersalah, nggak ada bukti apapun, tapi disalahkan. Karena apa? Karena dia bukan temannya. Karena dia bukan temannya. Lu tahulah siapa. Dan ini menjadi sebuah bukti kepada dunia, kepada seluruh rakyat Indonesia, kalau keadilan di Indonesia sangat-sangat
tidak adil. Nggak ada keadilan di Indonesia malahan. Sekelas beliau yang memiliki source yang nama yang besar, memiliki pendidikan yang baik, pendidikan yang sangat baik, bahkan memiliki uang, jaringan dan sebagainya, itu bisa dihukum, Pak. Pengennya nakut-nakutin kita sebagai warga negara Indonesia kalau kalian nggak boleh beda pilihan kayak gitu maksudnya, Pak. Tapi nyatanya salah, Pak. Kalau lu mau nakut-nakutin netizen Indonesia, lu salah, Pak. Nggak kayak gitu caranya. Ini sama aja kayak udah ada api lu kasih bensin, makin kebakar juga itu, makin menyala juga itu api, kocak. Dan kita sebagai rakyat Indonesia ya, kita nggak boleh diem. Kalau misalnya ada kayak gini, disuarakan aja lewat sosial media, nggak boleh diem. Meskipun ada katanya satu orang harus satu akun atau apa, bodo amat. Itu kayak, apa sih perwakilan rakyat tapi kok kayak nggak ada kerjaan gitu, kayak apa gitu. Lo lihat men, meskipun beliau sudah divonis, beliau masih mencoba untuk tersenyum gitu, kayak Masya Allah, apa yang terjadi di dunia ini, kayak Indonesia kayak nggak apaan, tinggal di negara yang sehat-sehat semuanya, untuk semuanya, di negara yang sakit, yang tidak mengedepankan keadilan, yang tidak ada keadilannya sama sekali, yang masih dijaga oleh para penguasa-penguasa yang sangat-sangat tidak mementingkan kepentingan rakyat. Ya, pertama saya shock banget hari ini dapat kabar bahwa sudah dilahirkan cucu pertama, Pak Anies. Jadi mari kita semua kasih selamat sama Pak Anies atas kelahiran cucu pertamanya. Ya. Kedua, terima kasih yang tak terhingga pada publik, pada pendukung simpatisan atas doanya, atas pesan-pesan menyemangati bagi saya segala-galanya. Dan terakhir, ya, jangan pernah lelah cinta Indonesia. Mari kita selalu cinta Indonesia tanpa syarat, seperti Pak Anies selalu bilang. Ya, mari kita selalu cinta Indonesia. Saya pun bukan cuma masih cinta, tapi semakin cinta dengan Indonesia. Ya, saya semakin sadar betapa pentingnya perjuangan kita untuk negeri tercinta. Jadi Pak Anies, terima kasih sekali untuk pertanyaan hari ini. Sama-sama. Terima kasih, Tom. Terima kasih. Thank you so much. Gue sampai nggak bisa ngomong apa-apa lagi, men. Kayak segitu dulu mungkin video kita hari ini. Seperti kata-kata beliau, jangan sampai kita jangan sampai lelah untuk cinta dengan Indonesia, meskipun kayak gini-gini juga, tapi ya ini negara tempat kita tinggal. Dan tetap suarakan keadilan, meski suara kita hanya sebatas di sosial media doang, kita cuman bisa komentar doang, tapi ya itulah yang bikin viral, dan itu yang bikin diperhatikan gitu. Ini menjadi saksi bukti bahwa seperti kata Pak Lembong, perjuangan kita itu masih panjang banget gitu untuk di negeri yang sakit kayak gini. Sekian dulu itu video kita hari ini. Sangat-sangat hanya untuk membahas satu permasalahan, bukan permasalahannya, lebih ke kegagalan sistem Indonesia yang sangat-sangat fatal. Ya, segitu dulu video kali ini. Gue bakal ngupload konten lagi nanti ke depannya mungkin.